semua anak-anak? Alhamdulillah sehat. Masih ingat ya SNM Sabah? Ingat tanggal 5 Sabah? Ya? Kita mau menjaga SNM Sabah berkualitas? SNM Sabah? Sekali lagi, SNM Sabah? Terima kasih, semangat semua. Oke, baik. Sebelum kita mulai belajar, apa kita berdoa? Silakan di doa. Alhamdulillah. Baik, Bapak sekalian, hari ini sehat semua ya. Kita absen, hadir semua ya, ketua kelas ya. Hadir semua, tidak ada yang tidak hadir. Baik, pembelajaran kita hari ini tentang makna sholat dan pengaruhnya dalam tindakan. Ya. Masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang makna sholat ya. Sebelum kita ke pembelajaran ya, baiknya dilihat, diperhatikan. Nah ini ya. Gambar tersebut tentang apa itu kira-kira? Tentang sujud ya. Berarti orang sedang sholat ya. Apa kira-kira menurut kalian setelah melihat gambar itu, apa kira-kira? Setelah melihat gambar tentang sholat itu seperti apa? Orang sujud, perasaan tenang, damai ya. Nah itu ya. Anak-anak, setelah kita mengamati gambar tersebut ya, dan kalian ditanya apa yang dirasakan tenang ya, lupakan perasaan-perasaan yang ada galau ya, gelisah barangkali ya. Jadi ketika melaksanakan sholat itu terasa ya, tidak ada lagi kegelisahan atau permasalahan apapun itu. Kira-kira makna dari sholat ya, makna sholat itu apa kira-kira? Ya, pentingkah sholat dilaksanakan? Nah itu mengapa? Kemudian bagaimana pengaruhnya sholat dalam tindakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Makna sholat apa kira-kira makna sholatnya? Penting nggak kira-kira sholat itu dilaksanakan? Ya, penting. Ya. Ya, tadi kan ada kegalauan, kegelisahan, sedih. Ketika makanya melihat foto tadi itu tenang gitu ya, tenang. Ketika melaksanakan sholat menjadi tenang dan lain sebagainya. Baik, kita lihat tayangan dari video, silakan diamati. Kali ini Ubay mau cerita kalau dulu Ubay pernah bingung. Kenapa Ubay harus sholat? Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, Ubay baru selesai sholat maghrib di masjid sama Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ubay dan Abi sholatnya di masjid. Umi sholat di rumah. Ubay, baca Al-Quran dulu ya sayang. Iya Mi. Ubay biasanya meminta Abi dan Umi untuk membacaan setelah sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Kalian amati ya, dan nanti akan didiskusikan masing-masing kelompok ya. Sebelumnya kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian dapat memahami hakikat sholat berdasarkan Quran Surah Al-Kahf ayat 45 dengan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian yang kedua, kalian dapat mempraktekkan sholat lima waktu dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyebutkan dan memahami syarat wajib dan ketentuan sah sholat ya. Kemudian yang keempat, kalian dapat menyebutkan dan mengurutkan secara benar rukun sholat. Kemudian yang kelima, kalian dapat menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah ini nantinya tentunya pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan ya, karena ini dilakukan setiap kewajiban kita setiap hari. Nah, oke. Nah, silakan membentuk kelompok yang masing-masing ya, karena tadi sudah disiapkan ya oleh ketua kelas, dan itu sudah terbentuk 4 kelompok ya, masing-masing 5 ya, 5 orang.
Kemudian di sini ada beban kerja, ya. Nanti silakan didiskusikan, ya. Masih kelompok mempresentasikan, ya. Sesuai apa yang tadi dilihat, ya, video yang tampilkan. Dan hari ini benar-benar Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Di sini menjelaskan tentang panggilan sholat, ya. Sambil didiskusikan, siapa yang bisa membacakan Quran surah Al-Baqarah? Oke, membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 45 beserta terjemahannya. Nah, terkait dengan tugasnya, di situ aktivitas yang pertama, ya, tugas yang sudah di nomor 1. Yang presentasi itu tentang ini hasil apa namanya tugas kami, ini semuanya benar, iya benar, kami berdua habis, nggak jadi jelas, baik, alhamdulillah sudah mengerjakan tugasnya, ya. Nah, sekarang usaha kita agar salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, hasil mengerjakan tugasnya. Silakan yang bersedia, ya silakan. Nabila, silakan ke depan. Yang lain teman-temannya disimak, ya. Oke, baik, terima kasih, ya. Alhamdulillah. Silakan kembali ke tempat duduknya kembali. Terima kasih Nabila sama Najla, ya. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, mengerjakan tugas kelompok sudah, ya. Sekarang sambil disimak, ya, tentang syarat wajib sholat, ya. Kita lihat ada Islam, ya. Kemudian balik, berakal sehat, suci dari haid dan nifas bagi wanita, telah sampai ajaran Islam padanya, kemudian terjaga atau tidak tidur, ya. Ini syarat wajib sholat. Kemudian syarat-syaratnya gimana? Syarat-syaratnya. Yang pertama suci dari hadas, ya, baik hadas besar maupun kecil. Kemudian yang kedua suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Kemudian yang ketiga menutup aurat. Yang keempat telah masuk sholat, dan yang kelima menghadap kiblat. Kemudian rukun sholat, ya. Rukun sholat yang pertama niat, ya. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Ya, artinya kalau tidak mampu untuk berdiri boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk boleh berbaring. Ya, kemudian yang keempat membaca surah Fatihah. Ya, surah Fatihah. Jadi tidak masuk rukun kalau tidak masuk baca Fatihah. Kemudian yang kelima ruku, tidak sujud, duduk yang kedua sujud, lalu tumanina, ya, tasyahud awal dan akhir. Terakhir salam, ya. Hal-hal yang membatalkan salat apa saja di situ? Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun atau memutuskan rukun salat. Yang kedua, meninggalkan salah satu salat dengan sengaja. Yang ketiga,
Yang keempat, baik. Oke, kemudian yang kelima, makan dan minum maupun sedikit. Yang keenam, ketawa juga tidak boleh. Yang ketujuh, habis. Yang kedelapan, kafir. 9, imam hindari dari sholat. Terakhir, 10. Oke, baik. Dari penjelasan Ustaz ada nggak kira-kira yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Bilang. Apakah orang gila itu sholatnya sah? Bagus sekali pertanyaannya. Ya. Berarti di sini syarat wajib. Ya. Nah, Islam balik berakal sehat. Nah, orang gila apa masuk berakal sehat? Tidak ya? Berarti tidak wajib. Nah, tidak wajib. Soalnya seperti orang yang bilang kesadaran dalam kondisi mampu misalnya, itu juga tidak sah. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ada lagi? Silakan dulu Om. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan. Kalau orang non muslim itu kita lagi sholat itu batal atau tidak? Orang non muslim pada saat kita sholat ada orang itu ya bagus sekali tanya. Nah, kalau kita tahu bahwa yang non muslim itu menyentuh kita ya pada saat kita sholat, ketika kita sedikit agak ada terbesit melihat kita ternyata non muslim betul. Kita tahu bahwa yang menyentuh kita itu adalah non muslim. Tapi kalau kita tidak tahu, yang juga tidak tahu ya, sah-sah saja lanjutkan biasa ya. Kalau tidak tahu. Oke, bagus pertanyaan. Oke, baik sekalian. Tentang berbagai hal kalau anak-anak kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari pelajaran kita hari ini. Silakan. Nanti masing-masing dari kelompok menyimpulkan ya. Nanti kemudian ya. Silakan. Sebuah posisi di mana kita mendapatkan diri hingga ujung tanah ini merupakan kesempatan kita bagi kita akan mendapatkan di hadapan Allah SWT. Karena sesungguhnya di hadapan Allah kita hanya hamba yang sepenuhnya milik Allah. Oke, baik. Selanjutnya kelompok dua ya. Silakan silakan. 2. Menyadarkan kita bahwa pada hakikatnya tiada yang mampu memberikan pertolongan pada kita selain Allah. Baik, terima kasih ya. Untuk sekalian kedua. Selanjutnya Sholat dilakukan sehari selama dilakukan sehari semalam sebanyak 5 kali. Ini berarti ada 5 kali dalam sehari semalam. Kita bisa bertobat kembali kepada Allah karena memang pada dasarnya dalam hari semalam tidaklah mungkin kita tersebut dari dosa baik disengaja atau tidak. Pak, silakan dibacakan kesimpulannya. Memperkuat akidah dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya sehari-hari godaan kenikmatan duniawi dan godaan setan senantiasa mengganggu akidah kita hingga kita lupa akan keberadaan Sang Khalik yang Maha Mengawasi. Dengan melakukan ibadah sholat, kita kembali mempertebal keyakinan dan keimanan kita sebagaimana tumbuhan sering yang segar kembali sesudah diguyur hujan. Oke, baik, terima kasih. Demikianlah kesimpulannya. Mari kita tepukkan dulu. Baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang membacakannya. Jadi kalian sudah dapat menyimpulkan ya dan memahami makna sholat ya sesuai dengan Quran Sunnah. Silakan. Al-An, Kabut, ayat 45. Oke. Terima kasih sekalian. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mari sama-sama kita membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.